Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi pertemuan 5 tentang diferensial. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang diferensial parsial, yaitu lanjutan dari materi diferensial. Nah, diferensial parsial adalah sebuah perubahan nilai dari suatu fungsi yang mempunyai dua variabel atau lebih secara sebagian atau tidak seluruhnya dan diturunkan satu-satu. Jadi apa bedanya diferensial biasa yang telah saya jelaskan kemarin dengan diferensial parsial? Nah, diferensial biasa itu hanya memiliki satu variabel saja. Misalnya hanya memiliki variabel x. Contohnya persamaannya itu 3x plus 2. Nah, itu hanya memiliki satu variabel saja, yaitu variabel x. Untuk diferensial parsial memiliki dua variabel atau lebih. Misalnya kita punya fungsinya itu di dalamnya itu 3x y plus 2x plus 2. Nah, itu mempunyai dua variabel, yaitu x dan y. Oke. Nah, selanjutnya untuk notasi turunannya. Misalkan kita ingin mencari turunan pertamanya. Apabila pada z sama dengan f(x, y), berarti di sini fungsinya itu memiliki dua variabel, yaitu x dan y, diturunkan terhadap x. Nah, tadi kan di definisi itu dijelaskan diturunkan satu-satu. Jadi maksudnya itu kita tidak bisa mencari turunan langsung. Misalnya mencari turunan f(x, y), tidak. Tetapi kita hanya bisa mencari turunan terhadap x. Atau jika kita ingin mencari turunan terhadap y, berarti z diturunkan terhadap y. Oke? Nah, apabila pada z sama dengan f(x, y) diturunkan terhadap x dengan menganggap y konstan. Jadi kan di sini terhadap x berarti variabel selain x, variabel lainnya itu adalah y di sini, berarti dianggap konstan atau tetap, yaitu tidak diturunkan. Jadi yang diturunkan itu hanya variabel x-nya. Maka dikatakan turunan parsial z terhadap x, yaitu adalah dz per dx atau fx atau nih. Itu terhadap x. Bagaimana jika terhadap y? Maka kita menganggap variabel lainnya selain variabel y itu konstan. Nah, di sini variabel lainnya itu adalah x. Berarti kita anggap konstan atau tidak diturunkan. Maka dikatakan turunan parsial z terhadap y-nya itu dz per dy atau fy atau ini. Nah, itu untuk notasi turunan pertama. Bagaimana untuk notasi selanjutnya? Nah, untuk notasi selanjutnya, misalnya kita ingin mencari turunan keduanya. Nah, awalnya kan kita dari turunan terhadap x. Dan turunan selanjutnya itu, turunan keduanya itu, kita ingin mencari terhadap x juga. Berarti notasinya itu adalah d2z per dx2 atau fxx. Jadi artinya di sini itu turunan pertamanya itu terhadap x dan turunan keduanya itu terhadap x. Nah, bagaimana jika turunan pertamanya itu terhadap y dan turunan keduanya itu terhadap y juga? Maka notasinya adalah d2z per dy2 atau fyy. Nah, itu untuk turunan selanjutnya yang sama-sama variabelnya itu sama diturunkannya ya. X ke X lagi misalnya. Nah, bagaimana jika turunan pertama Z-nya itu terhadap X tetapi turunan keduanya itu terhadap Y? Maka ditulisnya itu adalah D per DY, ini turunan keduanya terhadap Y, dalam kurung DZ per DX, yang asalnya turunan pertamanya itu adalah terhadap X. Atau bisa juga notasinya itu D2Z per DY DX atau FXY. Oke? Nah, di sini ada dua bentuk, dua fungsi untuk diferensial parsial ini.
Yang pertama itu adalah fungsi eksplisit. Nah, fungsi eksplisit ini dinyatakan dengan Y sama dengan fx. Variabel x dan y terletak secara terpisah. Nah, di sini lihat ada variabel x dan y diletakkan secara terpisah. Jadi, variabel x itu ada di ruas kanan dan variabel y itu ada di ruas kiri. Jadi, ini adalah bentuk fungsi eksplisit. Nah, selanjutnya ada fungsi implisit, yaitu dinyatakan dengan fx sama dengan 0. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi, di sini di ruas kirinya itu ada fungsinya, dan ruas kanannya itu 0. Nah, di sini ada rumus fungsi untuk dua variabel. Contohnya di sini ada variabel x, y. Berarti rumusnya itu ada terhadap x dan terhadap y. Nah, jika terhadap x, maka rumusnya adalah dz per dx sama dengan lim. Nah, ini rumus ribet ya, rumus ribetnya. Nah, lim segitiga x mendekati 0 dengan f x ditambah segitiga x, y. Nah, di sini artinya apa? Nah, ini kan terhadap x. Nanti, apapun persamaannya yang terdapat variabel x-nya, itu x-nya ditambah segitiga x untuk terhadap x. Dikurangi fx, y. Nah, fx, y itu adalah persamaannya ditulis kembali per segitiga x. Untuk terhadap y-nya itu sama, tapi jika variabelnya y, berarti nanti y ditambah segitiga y. Mungkin kurang jelas ya untuk penjelasan di sini. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita ambil contoh aja. Nah, di sini tentukan turunan parsial f terhadap x dari persamaan fx, y. Ya, di sini ada dua variabel. Sama dengan x pangkat 2 y ditambah x ditambah y tambah 1. Nah, ini kan terhadap x, berarti df x, y per dx sama dengan lim segitiga x mendekati 0 f x ditambah, ini rumusnya ya. Nah, berarti kita masukin ke rumusnya, yaitu ini. Tadi kan ini terhadap x, berarti yang fungsi yang ada x-nya itu kita ditambahin dengan segitiga x. Nah, di sini kan yang x-nya itu ada ini, di sini, dan di sini. Berarti x ini kita tambah dengan segitiga x. Jadi, x ditambah segitiga x pangkat 2 dikali y tambah, nah di sini kan ada x lagi, berarti ditambah segitiga x lagi. X ditambah segitiga x ditambah y ditambah 1 dikurangi fx, y, yaitu fx, y-nya adalah fungsinya ditulis kembali per segitiga x. Nah, jika kita udah gini, berarti kita ini dikalikan sesama x tambah segitiga x, hasilnya ini. Nah, dan ini yang kurungnya kita lepas x ditambah segitiga x tambah y-nya juga diturunin lagi min x2 y tambah x tambah y tambah 1 per segitiga x. Nah, hasilnya nanti adalah 2x y plus 1. Nah, ini untuk cara ribetnya. Nah, bagaimana cara cepatnya? Nah, di sini cara cepatnya itu contohnya masih sama ya, persamaannya itu fx, y sama dengan x pangkat 2y ditambah x ditambah y ditambah 1. Nah, di sini cari df per dx, berarti terhadap x ya. Nah, cara cepatnya itu yang pertama, cari di sini fungsi mana saja yang menempel dengan variabel x. Berarti satu ini dan satu lagi ini. Berarti ada dua ya, berarti x pangkat 2y dan x yang mengandung atau menempel dengan x. Nah, selanjutnya
Yang menempel dengan X ini kita turunkan satu persatu. Nah, untuk turunan, masih ingat gak turunan gimana? Nah, untuk turunan X pangkat 2, Y itu berarti turunannya 2X Y. Kenapa 2XY? Kenapa 2XY? Tadi kan saya bilang jika terhadap X berarti variabel selain X-nya itu konstan atau tidak diturunkan. Berarti yang diturunkan itu hanyalah variabel X-nya. Nah, ini setelah diturunkannya. Y-nya tetap ya. Nah, itu baru satu fungsi yang menempel dengan X. Bagaimana fungsi selanjutnya? Yaitu X kita turunkan lagi. Yaitu turunannya itu adalah 1 dikali 1, 1. X pangkat 1 dikurangi 1, 0. X pangkat 0, 1. 1 dikali 1, 1. Jadi hasilnya 2X, Y plus 1. Cepat ya, daripada yang ini. Oke, hasilnya juga sama. Nah, bagaimana untuk bentuk perkalian? Untuk bentuk perkalian sama aja. Rumusnya seperti diferensial biasa. Nah, di sini misalnya ada contohnya itu fx, y sama dengan 3x pangkat 2 y ditambah 6x dikali 7x min 5y. Nah, untuk diferensial biasa kan rumusnya itu kita umpamain, kita simbolkan u dengan v ya. Berarti di sini juga simbolkan persamaan fx ini u dan fx ini v. Oke. Selanjutnya, nah untuk turunannya kita turunkan, cari turunan dari masing-masing u dan v terhadap x dan u dan v terhadap y. Nah, untuk turunan terhadap x-nya, u aksen x-nya itu sama dengan 6xy plus 6. Kenapa? Nah, berarti u ini, persamaan u ini diturunkan. Berarti 6x y-nya konstan ya, ditambah 6. Nah, ini untuk u aksen terhadap x-nya. Nah, untuk v aksen terhadap x-nya berarti kalau diturunkan itu 7 dikali 1, 7. X-nya hilang. 7 dan ini tidak menempel pada variabel x, berarti tidak diturunkan. Oke, nah selanjutnya kita cari juga turunan dari fungsi u dan v terhadap y-nya. Tadi kita udah mencari terhadap x-nya. Nah, untuk terhadap y-nya berarti kita cari bilangan yang menempel dengan variabel y, yaitu u aksen berarti ini ya yang menempel dengan y. Berarti turunannya 3x2, x-nya itu konstan ya, tetap tidak diturunkan. Berarti yang diturunkan itu hanyalah variabel y-nya. Berarti 3x pangkat 2, y di pangkat 1 dikurangi 1, 0. Y pangkat 0, 1. Berarti hanya 3x pangkat 2. Oke. Nah, selanjutnya kita cari v aksennya, yaitu v yang menempel dengan variabel y, yaitu ini, min 5y. Jika diturunkan adalah min 5. Nah, untuk rumusnya sama seperti diferensial biasa, tetapi kita mencarinya satu persatu. Maksudnya gimana? Nah, misalnya kita tentukan turunan parsial f terhadap x satu persatu. Jika kita ingin menurunkan terhadap y berarti sama, tapi yang dihitungnya yaitu u aksen terhadap y-nya. Oke, kita jelaskan aja ya. Nah, di sini tentukan turunan parsial f terhadap x. Berarti fx dalam kurung x, y sama dengan u aksen x. Berarti kita ngambilnya yang u aksen x-nya karena terhadap x. Dikali pi ditambah u dikali v aksen x. Oke. Nah, selanjutnya kita substitusikan. U aksen x-nya berapa? 6xy plus 6. Nah, dikali 7x
min 5Y, itu V-nya ya. Tambah U-nya juga 3X pangkat 2Y tambah 6X dikali V aksen X-nya, yaitu 7. Hasilnya adalah ini. Untuk mencari turunan parsial F terhadap X-nya, Y-nya, berarti yang dipakai itu adalah U dan V yang terhadap Y-nya, terhadap Y-nya. Nah, ini yang dicarinya. Nah, dan ini hasilnya untuk fungsi yang diturunkan terhadap Y. Nah, untuk bentuk pembagian, rumusnya sama seperti diferensial biasa. Jadi, untuk bentuk perkalian sama rumusnya seperti di bentuk perkalian diferensial biasa, dan bentuk pembagian juga sama rumusnya seperti rumus pembagian diferensial biasa. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan U aksen X atau U aksen Y dikali V dikurangi U dikali V aksen X atau V aksen Y. Jadi, jika kita ingin menurunkan terhadap X, berarti kita pakai U dan V-nya itu semua terhadap X. Jika terhadap Y, berarti kita pakai U aksen Y dikali V dikurangi U V aksen Y per V pangkat 2. Nah, itu untuk rumus bentuk pembagian. Untuk perhitungannya sama, jadi tinggal disubstitusikan. Kalian bisa coba sendiri. Nah, untuk sintaks diferensialnya kalian bisa lihat sendiri, hampir sama dengan sintaks MATLAB diferensial biasa. Oke, jadi kita masuk ke MATLAB-nya aja. Nah, yang pertama, contohnya kita ambil dari persamaan yang tadi ya. Yang X pangkat 2Y ditambah X ditambah Y tambah 1. Tentukan turunan parsial pertama terhadap X. Jadi ini terhadap X dari persamaan ini. Berarti kita deklarasikan dulu variabelnya. Karena ada dua variabel, berarti kita deklarasikan dua variabelnya, yaitu sims X, Y. Lalu enter dan ketik fungsinya, yaitu F sama dengan X pangkat 2 dikali Y tambah X tambah Y tambah 1. Nah, lalu kita cari diferensialnya, yaitu diferensial terhadap X. Maka sintaksnya yaitu div dalam kurung F untuk fungsinya, koma X, karena kita akan menurunkannya terhadap X. Dan hasilnya adalah 2XY plus 1. Oke, itu turunan pertama. Contoh kedua, kita akan menentukan turunan parsial kedua F terhadap X. Jadi, tadi kita udah menurunkan turunan pertama dari fungsi dari persamaan ini terhadap X. Jadi, kita akan mencari turunan parsial kedua dari fungsi sebelumnya juga terhadap X. Nah, untuk sintaksnya kita deklarasikan juga sama sims XY, lalu tulis fungsinya, lalu kita cari diferensialnya. Yaitu sintaksnya div dalam kurung F, X, variabel, karena kita akan menurunkannya terhadap X lagi, variabelnya itu X, 2. Nah, 2 ini artinya yaitu turunan kedua. Oke. Selanjutnya, tentukan turunan parsial pertama F terhadap Y. Nah, yang tadi kan terhadap X. Sekarang kita mencari turunan terhadap Y dari fungsi X pangkat 2 Y tambah X tambah Y tambah 1. Masih sama ya persamaannya. Nah, untuk sintaksnya juga sama, sims X, Y. Lalu ketik fungsinya dan cari diferensialnya. Div dalam kurung F, Y, karena kita akan menurunkan terhadap Y. Dan hasilnya adalah X pangkat 2 plus 1. Nah, ini untuk turunan pertama. Nah, kita akan mencari turunan kedua terhadap Y dari persamaan X pangkat 2Y tambah X tambah Y tambah 1. Yaitu sims XY, lalu fungsinya, dan sintaksnya juga sama seperti sintaks turunan parsial kedua terhadap X, yaitu tinggal diganti variabelnya, yaitu menjadi Y, dan N-nya. N-nya itu adalah kita akan menurunkan
keberapanya gitu. Jadi kita turunkan turunan parsial keduanya, dan hasilnya adalah 0. Oke, sekian dari apa yang saya sudah jelaskan. Sebenarnya materi diferensial parsial ini materi baru ya di semester kalian, baru ada di semester kalian gitu. Jadi di semester saya nggak belajar ini. Jadi ini baru. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Oke, nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi integral. Oke, kita pindah ke video selanjutnya.